Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar di rumah ya nak? Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pelajaran 7, iman kepada qada dan qadar Allah. Sebelum belajar, mari bersama-sama kita berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Pelajaran kita mulai ya nak. Pengertian qada dan qadar. Pengertian qada, arti qada menurut bahasa adalah hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali. Zaman ajali itu apa? Yaitu zaman sebelum adanya alam semesta, sesuai dengan irodahnya atau kehendak tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Selanjutnya, pengertian qadar. Arti qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar berasal dari kata yuqaddiru, qaddaro, taqdiron, yang berarti penentuan. Adapun pengertian qadar dalam Islam adalah perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk dalam kadar dan bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Bisa dipahami ya anak-anak, kalau qada itu adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali yang belum terjadi. Kalau qadar adalah apa? Perwujudan dari ketetapan Allah. Qada dan qadar adalah satu kesatuan karena qada merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apabila ketetapan itu telah menjadi kenyataan dan dialami oleh makhluk Allah, maka itulah yang disebut dengan qadar. Sehingga qada dan qadar sebenarnya tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena satu sama lain saling berhubungan. Dan iman kepada qada dan qadar Allah termasuk rukun iman yang keenam. Dalil yang menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar Allah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Qada dan qadar Allah sering disebut juga dengan takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama takdir mubrom, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar. Misalnya usia, kelahiran, dan kematian itu tidak bisa dirubah dengan ikhtiar manusia. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan ikhtiar bila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Seperti contohnya kekayaan, orang mau kaya harus bekerja, mau pandai, mau pintar harus belajar. Orang yang mau sembuh dari sakitnya harus apa anak? Berobat. Itu namanya adalah ikhtiar. Baik, selanjutnya sebagai seorang muslim yang beriman kepada takdir qada dan qadar Allah, kita harus melakukan ikhtiar, tawakal dan doa. Karena alasannya sebagai berikut. Yang pertama, ikhtiar adalah usaha secara maksimal sesuai potensi dan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar semaksimal mungkin. Dan jangan lupa berdoa. Doa itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib berdoa agar ikhtiar kita berhasil dan juga memohon kepada Allah agar kita dapat menerima segala takdirnya. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah.
Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji serta menghilangkan sikap dan perilaku tercela. Selanjutnya, melatih diri untuk selalu bersyukur dan bersabar dan menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Dan yang terakhir adalah mendorong umat manusia untuk selalu berusaha agar kualitas hidupnya menjadi meningkat sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Baik anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari bersama-sama, kesimpulannya adalah beriman kepada qada dan qadar Allah artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini, Rabbil Alamin, dan meyakini bahwa perkara yang telah, sedang, dan akan berlaku tertakluk pada qada dan qadar yang telah ditentukan Allah, di mana semuanya telah tertulis terlebih dahulu di dalam Lauhul Mahfuz. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai kita pelajari semuanya. Selanjutnya tugas anak-anak adalah tulis semua yang ada di video ini ya nak, kemudian dipelajari di rumah. Jika sudah selesai, difoto dan dikirim ke WA ibu guru atau diantar ke sekolahan. Tetap semangat anak-anak semuanya, jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji dan membantu orang tua di rumah. Selalu bahagia anak-anak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.